Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basirah. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang insan yang Allah titipkan kepada dirinya kecerdasan ruhani dan akal fikir, semestinya dia telah mampu mengenal dan memahami akan rahasia dirinya, bahwa sesungguhnya akan rahasia dirinya itu adalah tajalli, bahagian daripada diri Tuhan itu sendiri. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah tajalli, bahagian daripada diriku, kata Allah. Jikalau Allah telah mengutarakan dan membukakan akan rahasia diri kita ini adalah tajalli min tajalliyatillah, bahagian daripada rahasia diri Tuhan itu, tentunya kita telah mampu mengenal, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Pertemuan dan perjumpaan serta penyaksian kita dengan Allah itu di alam dunia ini, Bapak Ibu, sebelum habisnya usia umur kita, adalah penyaksian yang betul-betul nyata, yang betul-betul terang, jelas, seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya. Jikalaulah mata ini mampu memandang yang nyata, mampu memandang yang jelas dan yang wujud, maka Allah itu lebih nyata lagi, lebih terang lagi, dan lebih wujud lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata. Maksudnya Bapak Ibu, kalaulah mata Ustadz ini mampu memandang tiang ini, bahwa tiang ini adalah wujud nyata dan terang, maka sesungguhnya Allah itu lebih nyata, lebih terang, lebih wujud lagi dibandingkan nyata, terang, dan wujudnya tiang ini. Begitulah Allah membukakan akan rahasia dirinya kepada kita ini, karena kita ini bahagian daripada dirinya. Apa kata Allah? Huwal awalu wal akhiru wa zahiru wal batin. Aku ini adalah diri yang awal. Awalnya aku itu tiada ujungnya, tiada permulaannya. Karena Allah itu adalah diri yang awal, awalnya itu tidak ada ujungnya atau permulaannya, maka disitulah letaknya bahwa sesungguhnya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Dia ada bukan karena diadakan, namun segala yang ada ini dialah yang mengadakan. Karena dialah diri yang awal itu. Namun diri dia yang awal itu adalah diri yang mutlak sebenarnya. Dikatakan dia diri yang awal itu adalah diri yang mutlak, karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada diri yang lain selain daripada dirinya yang wujud, yang nyata, terang, dan jelas,
maka diri yang lain selain daripada dirinya, yang wujud nyata dan terang serta jelas, maka itu tiada lain adalah kenyataan akan kewujudan dirinya semata-mata. Disinilah letaknya Allah itu adalah ahad. Ahadnya itu adalah tunggal, tunggalnya itu tidak berbilang. Maka untuk mengenal diri yang awal itu, hendaklah kita mengenal namanya yang akhir. Disitulah dia mengatakan, wal awalu wal akhir. Bahwa yang akhir itulah tempat memandang kenyataan daripada diri yang awal itu. Ketika kita telah mengenal bahwa dirinya adalah yang awal dan melihat yang awal itu adalah kepada yang zohir, maka ketika itu pula lah Allah mengutarakan akan rahasia dirinya, wa zohir wal batin. Bahwa dirinya itu adalah nyata. Dirinya itu adalah terang dan jelas. Nyata dan terangnya serta jelasnya diri Allah itu tiada berbentuk dan berupa. Walaupun diri Allah itu tiada berbentuk dan berupa, laisa kamisli syai'un mukhalafatul lil hawadis. Namun segala bentuk dan rupa itu tiada lain adalah kenyataan wujud dirinya yang sebenar-benarnya. Karena memang dia yang awal dan dia yang akhir. Dan dia pula lah yang zahir dari segala wujud, dari segala bentuk dan rupa ini. Wal batin. Dan dia juga adalah diri yang batin. Maka diri yang batin, walaupun dia itu batinnya tiada tersembunyi, karena dia telah nyata dari segala yang ada. Maka segala yang ada ini, segala yang zahir ini, segala yang wujud ini dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah sebenar-benarnya diri yang batin itu. Siapa yang mampu mengenal bahwa diri yang wujud, diri yang nyata dan zahir itu, itulah sebenar-benarnya diri yang batin? Tentu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Makanya Allah katakan, pamayahdi fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang aku beri hidayah dan petunjuk akan dirinya, aku bukakan tabir rahasia diriku kepada dirinya, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang paham dan mengerti siapa aku dan siapa dirinya. Ketika dia paham dan mengerti siapa dirinya, disitulah dia memahami dan menyadari sesadar-sadarnya bahwa aku ini betul-betul ahata binas. Aku ini telah wujud, aku ini telah nyata, aku ini telah meliputi akan dirinya yang zahir dan yang batin. Zahirnya aku itu tidak di luar, batinnya aku pun juga tiada di dalam. Apa maknanya dia zahir tidak di luar, dia batin tidak di dalam? Karena dirinya itu ahata binnas, dirinya itu telah meliputi wujud yang zahir dan wujud yang batin. Disitulah kita mesti mampu memahaminya, bahwa dirinya itu jauhnya yang tiada berantara, dekatnya yang tiada bersentuhan. Karena bikuli syai'in muhin. Karena dirinya itu telah meliputi akan segala sesuatu yang awal, akhir, zahir dan batin. Dan sesungguhnya yang awal, akhir, zahir dan batin itu tiada lain aku itu, kata Allah. Maka sebagai seorang hamba yang telah Allah berikan ketajaban rohani untuk menilik, menyilau, dan menyentar ke dalam hatinya, tentunya dia telah mampu mengenal dan menyaksikan Allah itu nyata pada alam dan sempurna akan dirinya ini. Inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul kepada diri kita ini. Apa kata Rasul kepada kita? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Bahwa sesungguhnya kamu betul-betul akan melihat dan menyaksikan akan Tuhanmu itu betul-betul nyata, terang dan jelas. Namun untuk melihat diri Allah yang wujud, untuk menyaksikan diri Allah yang nyata,
untuk memandang diri Allah yang jelas terang seterang-terangnya itu, maka ada jalannya, ada caranya untuk memandang dan menilik itu. Bagaimana cara Nabi mengutarakan, menghantarkan bahwa diri kita itu mampu memandang wujud diri Allah yang nyata, yang lebih nyata dari segala alam dan lebih terang daripada sekalian diri kita ini. Pesan Nabi kepada kita untuk menghantarkan diri kita itu mampu memandang Allah wujud yang nyata dan yang terang itu. Wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah akan dirimu, ketahuilah oleh dirimu bahwa kamu sekali-kali tidak akan pernah mampu dan bisa memandang Allah yang wujud. Kamu sekali-kali tidak akan pernah mampu memandang Allah yang nyata, yang terang dan jelas itu. Hatta tamutu, sehingga kamu betul-betul mengalami proses namanya mati. Kalau kita telah betul-betul pada diri kita ini telah mengalami namanya proses mati, maka ketika itulah kita mampu memandang Allah yang wujud, Allah yang terang, Allah yang nyata, senyata-nyatanya itu. Artinya apa? Lain mua Bapak Ibu berhenti jadi orang. Kalau lain mua Bapak Ibu berhenti jadi orang, lain bisanya Bapak Ibu mencari Tuhan yang wujud dan yang nyata itu. Apabila Bapak Ibu mau keluar dari diri sendiri, tidak ada lagi namanya keakuan diri kita ini yang merasa diri kita ini yang wujud. Sadar kita bahwa diri kita ini di hadapan Allah. Diri kita ini adalah tuli. Diri kita ini adalah buta. Diri kita ini adalah bisu, bodoh, lemah, papa, dan mati. Maka ketika itulah sebenarnya Bapak Ibu mampu memandang Allah yang lebih nyata daripada alam, yang lebih nyata daripada segala yang nyata. Karena segala yang nyata, segala yang wujud, itulah sebenarnya kenyataan dan kezohiran dirinya yang maha nyata itu di atas segala kalanya. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menilik ke dalam diri ini. Supaya Allah yang wujud dan yang nyata itu betul-betul paham dan mengerti kita. Bahwa tiada lain. Kenyataan dan kewujudan dirinya itu telah sempurna nyatanya, senyata-nyatanya pada diri kita ini. Wa fi anfusikum apalah tubsirun, kata Allah. Aku ini telah nyata dan telah wujud pada dirimu. Bahkan kewujudan dirimu itu, itulah bukti kenyataan akan diriku. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Kalau Allah dah membukakan akan rahasia itu kepada diri kita. Allah telah membukakan tabir kegaiban akan dirinya kepada diri kita. Lalu kita tidak mampu memandang Allah yang wujud yang nyata itu pada sekalian alam dan sempurna pada diri kita. Itu disebabkan karena ruhani kita itu dalam keadaan zulumat. Itu disebabkan karena ruhani kita ini dipermainkan oleh dunia, diganggu, ditawan dan dirantai oleh akal fikir, nafsu dan dunia itu. Maka supaya kita mampu melihat, menyaksikan akan kewujudan Allah yang sudah nyata pada diri kita ini, maka kita mesti membersihkan akan rohani kita. Kita mesti mampu membuang, membongkar, merobohkan hijab dan dinding yang menghalangi akan rohani kita itu untuk memandang dan menyaksikan akan kewujudan Allah itu pada diri kita. Kita mesti keluar kita dari diri kita. Karena dirilah yang sebenarnya yang menjadi hijab yang sangat tepat. Diri kita inilah sebagai hijab yang sangat kokoh untuk memandang akan kewujudan dan kenyataan Allah itu pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Maka disinilah Nabi mengajarkan kita, membimbing dan menuntun umatnya itu supaya umatnya itu betul-betul
mau keluar daripada keakuan dirinya. Sehingga ibadah yang kita lakukan nantinya betul-betul ibadah yang sudah sampai pada maqam musyahadah. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu, setidak-tidaknya kalau ibadah kita belum sampai kepada maqam musyahadah, minimal pada maqam muraqabah. Supaya ibadah kita itu betul-betul ibadah yang nikmat. Merasakan akan kewujudan dan kezahiran Allah itu yang sudah sempurna pada diri kita ini. Inilah Bapak Ibu, malam ini kita akan mencoba membukakan akan rahasia diri kita ini, sehingga kita tahu namanya seakmal diri dan sejati diri, sehingga Allah yang kita cari itu tidak lain sudah nyata pada diri kita ini. Jadi ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu ya, mesti kata Ustadz ya, mesti sampai kepada puncak musyahadah. Kalau tidak sampai kepada puncak musyahadah, minimal setidak-tidaknya pada maqam muraqabah. Jadi ibadah kita itu mesti sampai ya pada maqam musyahadah, penyaksian diri kita ini kepada Tuhan. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah mengutarakan dan menyatakan kepada umat ini, kepada kita semua, innakum satarawna rabbakum iyana. Ini dasarnya Bapak Ibu. Sesungguhnya kamu akan melihat Rabbmu, kamu akan memandang Rabbmu, kamu akan menyaksikan Rabbmu itu iyana. Iyana ini betul-betul terang, betul-betul nyata, betul-betul jelas sejelas-jelasnya. Ya. Kalaulah papan tulis ini nyata, papan tulis ini terang, maka kita Bapak Ibu memandang Allah itu lebih nyata lagi, lebih terang lagi dibanding nyata dan terangnya papan tulis ini. Kalaulah mata ini mampu memandang yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi daripada apa yang dipandang oleh mata. Begitulah Rasul itu membukakan akan rahasia kewujudan dan kenyataan Allah itu pada sekalian alam dan sempurna kepada diri kita ini. Namun bagaimana supaya Bapak Ibu, kita yang hadir ini mampu menyaksikan Allah yang nyata, lebih nyata daripada papan tulis ini. Allah yang wujud, lebih wujud dari segala yang ada ini. Ini yang dituntun oleh Nabi kepada kita. Apa kata Nabi? Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa, kamu tidak akan pernah mampu memandang Rabbmu itu, menyaksikan Tuhanmu itu yang nyata, yang wujud, yang terang, yang jelas, lebih nyata, lebih wujud, lebih terang dan jelas daripada papan tulis ini, dari sekalian alam ini, hatta tamutu, sehingga dirimu itu betul-betul mengalami proses namanya mati. Rupanya syarat untuk melihat Allah itu Bapak Ibu, syaratnya mesti mati lebih dahulu. Ya, berhenti Bapak Ibu jadi orang, keluar Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu sendiri.
Siapa yang mau berhenti jadi orang, mau dia keluar dari dirinya sendiri. Ketika itulah dia mampu menyaksikan Allah yang nyata senyata-nyatanya daripada alam dan diri kita ini. Lalu mati yang bagaimana yang diharapkan oleh baginda Rasul? Mati itu ada dua, Bapak Ibu. Nah, lihat. Mati untuk bisa bermusyahadah dengan Allah ini ada dua. Ya. Ini mesti kita lakukan. Kalau kita itu betul-betul ingin bermusyahadah juga dengan Allah, melihat Allah itu lebih nyata daripada tubuh ini ya, lebih terang daripada alam ini, mesti kita melalui namanya proses mati.